Kalau kau tahan begini terus, oke, Mekinawipa kau datang di Timika, kita lawan. Kau ini siapa? Karena apa? Mekinawipa dia jadi pilot, dia jadi orang hebat karena apa? Di Biawa dia 3 kampung. Hasil dari 3 kampung. Hasil lebar melalui JPL Pembaka. Dibiaya oleh anggaran dari 3 kampung atas nama 3 wilayah ada. Singawa dan Arwanop. Dia sudah kasih sekolahkan di Australia sampai dengan dia sudah dia di pilot. Malah dia hantam kita kembali lagi. Kalau dia mau betul-betul mau perang dengan kita, oke, kita lapangan perangnya sudah buka. Tidak apa-apa, dia hadapi dengan masyarakat yang dia lagi itu. Saya mendukung, Ketua Forum Pemilik Sulung itu mendukung. Apa yang disampaikan oleh masyarakat, dia mau palang kah, dia mau demo kah, dia mau pergi kejar siapa ini? Mekinawipa kah? Saya mendukung. Kita bikin. Saya mendukung dan saya yang tanggung jawab apa yang terjadi karena saya sebagai Ketua Forum Pemilik Sulung sudah berapa puluhan tahun yang saya berjuangkan ini. Kalau dia mau jual, saya beli. Ini sudah, kalau dia jual kapanpun saya akan beli. Itu. Ini bisa disebut tantangan terbuka. Iya. Tantangan terbuka ya. Ya Pak Yahweh. Iya. Ini tantangan terbuka ini untuk Ketua Forum Pemilih Sulung yang bicara. Saya akan lawan dia betul-betul. Selamat datang di Bengkel PDO. Bengkel PDO reparasi tanpa basa-basi. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat jauh sekali dari timur Indonesia. Tepatnya di Papua Tengah. Kalau dulu masih Papua, sekarang sudah Papua Tengah. Nah ini ada kawan-kawan dari forum pemilik hak sulung Kampung Singa, Wabanti, dan Arwanot. 2-3 bulan yang lalu, salah satunya Pak Yohan ini sudah mampir ke PDO Project, tapi waktu itu belum punya bengkel kita. Nah sekarang kita sudah punya bengkel, Pak Yohan main ke bengkel, yang pasti dia akan cerita tentang kerusakan. Ya, kalau nggak cerita, nggak ada bengkel. Ya, siap. Motor rusak pasti dibawa ke bengkel, Pak Yohan. Betul. Nah, kalau negara rusak, nah nanti kita akan bahas. Oke. Begitu. Nah, sampai Pak Yohan ada Pak Dan Bilo. Pak Det Bilo ini mantan anggota DPR Kabupaten Timika. Jadi kita akan cerita di sini ada masalah, ya Pak. Ya, Pak Yohan. Kalau datang ke bengkel pasti ada masalah. Siap. Gitu. Siap. Nah masalahnya apa? Yang pertama itu adalah kita akan cerita dulu kronologi singkatnya bahwa di Timika ini ada kampung Singa, Wabarti, dan Arwanop. Mereka tinggal di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia. Jadi teman-teman bengkel, customer bengkel, kalau pengen tahu cerita tentang perjuangan kawan-kawan EPHS, masyarakat adat di Singwarop segala macam itu nanti bisa tonton video-video sebelumnya ada di Video Project. Nah sekarang proses itu sebenarnya sudah mau paripurna, kira-kira Paripurna ya. Ya Bayan ya. Sudah selesai paripurna. Sudah Ya. selesai Pak, sudah disahkan itu adalah peraturan daerah terkait pembagian saham hasil divestasi PT Freeport ya. Divestasi PT Freeport Indonesia. Ini sebenarnya perjalanannya sangat panjang sekali Pak ya. Iya. Kita nggak akan bahas latar belakang yang sangat panjang tadi itu karena sebelum kita udah pernah bahas. Ya. Nah sekarang Pak Den cerita dulu Pak Den. Iya. Pengesahan perda itu kalau kita ngomong rangkaian proses dari perjuangan teman-teman EPH Singwarop ini sebenarnya sudah disahkan. Nah sekarang proses seperti apa? Atau mau cerita dulu bagaimana? Ya, cerita dulu sedikit. Latar belakangnya bisa sampai disahkan itu. Iya. Perjuangannya berapa lama? Perjuangan FPIS ini kami tahu sekali karena kami lihat mereka punya perjuangan ini lama sekali mereka sebelum pembagian sebelum pembagian dispensasi ini mereka sudah berjuang memang sebelumnya. Mereka sudah berjuang sampai dengan masuk di pembagian saham itu sampai dengan kesininya terus mereka sudah lalui semua proses dari pusat sini sampai dengan daerah gubernur maupun DPR sampai MRP lembaga-lembaga yang ada di kabupaten mereka sudah punya pegangan, mereka sudah mendukung untuk FPIS ini. Itu dimulai sekitar tahun berapa ya? 2007. Tahun 2017. 17 itu sudah mulai pembahasan, sudah mulai merumuskan itu. Merumuskan. Terus kemudian
kalau dalam prosesnya pembahasan raperda dulu kan sebelum jadi perda itu ada rancangan peraturan daerahnya. Apa Iya. Kira-kira lika-likunya seperti apa dinamikanya? Itu mereka pengurusan FPIS ini sampai dengan sejauh ini terus harus mengikat itu dengan perda. Oke. Mengikat saham ini harus dengan perda. Makanya mereka lakukan rancangan perda, terus sampai dengan ke DPR, kami lihat, wah ini mereka punya perjuangan ini sudah jauh, dan mereka berjuang sudah lama, dan mereka memang betul-betul butuhkan perda. Oke, Pak Den berarti waktu itu jadi saksi ya bagaimana perjuangan masyarakat adat ini untuk mendorong agar dibuatnya perda karena butuh payung hukum kan? Iya, maka kami DPR Perda inisiatif DPR kami lakukan untuk mendukung untuk mengikat dorong punya perjuangan ini. Oke. Untuk mengikat kita inisiatif DPR kami buat perda. Oke, waktu itu siapa yang kira-kira menolak atau nggak setuju dengan perda ini? Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Iya, semua Kalau setuju. intrik-intriknya ada ya. Oke, dalam pembahasan seperti itu ada saja ya. Iya, pasti. Mengembosi itu Iya, ada. ada, tapi Tidak signifikan. tidak terlalu ini. Tapi Atau semua justru malah yang di luar DPRD yang mencoba mengembosi? Ada. tidak juga. Ini kan sudah jalan bagus, sudah mulus sampai dengan kemarin tetapkan perdanya, sudah paripurna, sampai dengan bawa ke provinsi untuk registrasi. Oke, sekarang berarti masalahnya ada di provinsi. Kenapa kira-kira perda yang sudah disahkan ini tidak kunjung bisa direalisasikan atau diterapkan gitu? Karena Kami- diregister. Kami tidak mengerti. Ini kan Pak Gubernur dia tidak bisa bilang tahan satu perda ini. Karena ada 8 perda itu, 7 perdanya dia sudah kasih nomor registrasi dan sudah keluar. Tinggal 1 perda ini yang dia tahan. Kira-kira kenapa? Ini dia tidak boleh tahan perda ini. Karena barang ini kalau dia mau seperti apa itu nanti dia harus ke pusat, ke Jakarta, dan dia kalau mau intervensi ke negara, intervensi ke provinsi induk sampai di kabupaten. Iya. Ini kan kesepakatan perjanjian induk itu kan sudah sepakat dan sudah kasih porsi untuk kabupaten, untuk provinsi. Artinya induk. kalau disimpulkan ini sebenarnya tidak boleh ditahan. Tidak boleh. Harus segera diregister seperti itu Dia yang lain. Kalau mau seperti itu dia harus datang bicara dengan negara. Kalau mau pusat iya, dia datang bicara dengan negara untuk Papua Tengahnya bagaimana. Jangan ambil masuk di tengah dan tidak boleh Iya. intervensi ke dalam situ. Oke. Barang ini sudah jalan. 8 perda ini disahkan di tanggal yang sama, tanggal 2 Oktober kalau tidak salah. Iya, Iya. sama barang-barang. Yang 7 sudah diregister, yang satu belum. Belum. Oke. Oke, Pak Yon mungkin bisa nambahin. Iya. Ini kira-kira pengesahan sudah. Iya, Ini kalau diomong final, sudah final. betul. Sudah selesai. Betul. Tapi akhirnya tetap masyarakat ada yang justru jadi korban lagi ya, menunggu kan gitu. Betul. Gitu. Nah, kira-kira kenapa nih Pak Yon? Betul, Bang Tio. Jadi penahanan dari perda yang sudah dibuat, artinya bahwa sudah melalui proses yang tadi Pak Den cerita bahwa ada proses panjang yang sudah kita lalui. Proses, mekanisme, jangan sampai ada celah hukum, segala macam kita ikuti aturan, bahkan perda ini kita konsultasi publik, bahkan harmonisasi sampai terakhir adalah pengesahan dengan paripurna DPR, Bupati, sign, tanda tangan, dan langsung serahkan ke Biro Hukum Provinsi Papua Tengah. Nah, sampai di sana ada 8 perda yang tadi disampaikan. 1 perda ditahan, yang lain sudah oke register. 1 perda ini ditahan oleh gubernur. Nah, kalau gubernur itu justru kalau dia menahan atas nama pribadi Mekinawipa,
Mekinawipa itu terserah, berarti ada something. Ya, Gubernur Papua Tengah tuh Ya, namanya Mekinawipa. Nah, kalau Mekinawipa, dia ada something dengan masyarakat adat kita. Tapi kalau gubernur, dia akan melawan beberapa kepastian hukum tentang perlindungan masyarakat adat. Di sini di mana kepastian hukum ini sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 30, Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Dan itu kalau dia sebagai gubernur, dia tahan, itu sudah melanggar itu, bertentangan. Jadi tidak boleh. Proses administrasi AMDAL, proses administrasi Perda itu harus jalan sesuai aturan dengan timing yang tepat. Nah, proses itu dari Kumham juga sudah. Bahkan proses ini dari Kumham sudah meneliti sampai ke Kementerian ESDM, sampai berjalan sama-sama dengan DPRK, Pemika, dan mereka sudah datang ke ESDM, investasi, menanyakan. Akhirnya, oke, sudah, mereka turun. Nah, artinya bahwa proses ini sudah benar. Nah, kalau gubernur dia menahan, dia berarti melanggar beberapa hal, yaitu undang-undang administrasi, dan juga dia akan melanggar tentang otonomi khusus. Dia kan berkewajiban, ini kan anak-anak putra daerah yang diangkat. Kita punya harapan bahwa kalau dia anak putra daerah, ya kalau masyarakat adat mengajukan sebuah perda untuk proteksi hak-hak adatnya, kenapa dia harus tahan? Seharusnya dia lebih mendorong lagi. Nah, sedangkan perda ini pun perda yang mana masyarakat ini kan untuk biaya ini juga tidak main-main, mahal biayanya. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak Yohan atau Pak Den gitu ya. Ini kan proses divestasi saham yang dari tahun berapa itu zaman Jokowi itu ya. Terus kemudian lahirlah perda ini yang sudah disahkan tapi masih ditahan gitu, belum di-register. Kira-kira motivasinya kalau kita boleh menebak ini, motivasinya dibalik menunda register ini, selain tadi motivasi, mungkin argumentasinya bisa dibicarakan gitu ya, atau diperdebatkan gitu. Tapi kalau motivasi yang lain, kira-kira apa asumsi dari teman-teman FPHS? Nah, asumsi saya dari teman-teman dari FPHS kita FPHS ini juga masuk dalam Papua Divestasi Mandiri ya, saat pengelolaan saham 10%. Saya di situ sekarang sebagai direktur operasional dan tahu persis bahwa ada sedikit pertentangan antara gubernur provinsi Papua dengan Papua Tengah. Nah itu, jadi dengan perpecahan pemekaran provinsi dari provinsi Papua Induk menjadi provinsi Papua Tengah, di situ beberapa aset juga dipindahkan. Nah, sedangkan aset untuk saham ini itu tidak semudah itu karena ini namanya proses B2B. B2B berarti ada aturan induknya. Aturan induk ada turunannya bahkan sampai perda. Jadi kalau kita masuk di pemerintahan itu dia akan bertentangan. Nah, jadi kalau Pak Meki dengan tahan perda ini kan kita bicara hanya 7%, bukan 3%. Kalau 3% kan porsinya provinsi. 7% kan porsinya kabupaten termasuk masyarakat pemilik hak layak. Yang diatur dalam perda itu kemarin porsinya adalah 10% ya? 10%. Jadi itu yang 7%. Nah, 10% itu sudah diikat di Perdasi namanya, Perdasi Papua Induk. Perda kemarin 7%, itu dari 7% itu dibagi berapa persen untuk persentase untuk masyarakat adat, Pemda? Pemda itu, saya sebelum masuk ke situ, saya cerita dari atas dulu. Dari atas itu ada perjanjian bersama, itu pada saat pencaplokan saham 51,2%. Itu diambil alih oleh Republik. Nah, itu namanya ada keputusan bersama tanggal 12 Januari 2018. Ditandatangani oleh beberapa menteri. Turun lagi Pemda dengan Pemprov Papua itu disuruh buat perusahaan juga untuk menampung saham 10%. Jadi dari perjanjian induk itu 51%, 41,2% untuk pusat, 10% untuk daerah provinsi Papua. Nah, 10% itu di dalamnya 3% provinsi Papua Induk, 7%-nya Kabupaten Timika, termasuk mewakili masyarakat pemilik hak rakyat dan berdampak langsung. Nah itu. Dari 7% itu berapa porsinya untuk masyarakat? 7% itu, akhirnya dalam perda itu dibagi 3 kabupaten,
dan 4 untuk masyarakat pemilik hak rakyat dan Oke, yang 3% untuk kabupaten, 4% untuk masyarakat. Sebelum masuk di kalkulasi, tadi Mas Tio tanya bahwa kenapa sampai gubernur itu harus tahan itu. Nah, jadi kalau mau berurusan tentang hal itu harus ditahan 7% ini untuk maksudnya menanya gubernur mau tanyakan tentang ini haknya Provinsi Papua Tengah, ya tidak boleh di kabupaten dong. Dia harus komunikasi antara ini atau dengan kementerian dengan presiden. Itu harusnya komunikasi itu yang dilakukan. Tidak boleh tahan sebuah administrasi perda yang sedang jalan. Harusnya dia justru mendorong gitu. Nanti perkara komunikasi kan dia duduk di kursi penguasa. Kalau diduduk di kursi penguasa, dia harusnya komunikasi dengan para penguasa. Jangan masyarakat ini kayak ditekan-tekan lagi. Nah itu yang terjadi di sana. Begitu. Terus kemudian, oke, kalau Pak Den ada yang nambahin nggak? Artinya ada sesuatu yang janggal nggak? Kan Pak Den udah lama berkecimpung atau menjadi seorang wakil rakyat gitu kan di DPR Mimika gitu. Proses yang berlarut terus kemudian ada tahan-menahan, registrasi semacam itu janggal nggak? Iya. Atau umum nggak? Sering terjadi nggak di Papua? Ini sebetulnya dia Pak Gubernur tidak bisa untuk menahan ini. Itu kita pikir untuk pribadinya dia, untuk apa tahan perda ini kah atau bagaimana, kita tidak mengerti. Iya. Tapi maksudnya gini, praperda itu pasti nanti akan diregister. Iya. Nah, selama ini ketika Pak Den jadi wakil rakyat segala macam itu, proses legislasi yang ujung-ujungnya ditahan, kemudian itu umum nggak, biasa nggak terjadi? Oh, di masalah perdanya ini. Iya, jadi semenjak perjalanan perda. DPRD dan pemerintah daerah atau DPRD dan bupati ini mengesahkan perda, terus kemudian kan pasti diregister. Nah, sering nggak terjadi ya itu ditunda, ditahan registrasinya gitu sama pemerintah provinsi? Tidak, atau baru kali tidak, baru kali ini. Baru kali ini. Kita evaluasi evaluasi perda, evaluasi sering kita buat perda-perda juga sebelumnya. Jadi evaluasi perda, terus evaluasi anggaran, tidak pernah ada seperti ini. Ditunda, ditahan itu tidak pernah. Ke sana 1-2 hari evaluasi sudah selesai, register sudah selesai. Tidak pernah ada hal-hal seperti ini yang kita temukan. Saya sudah 2 periode, saya tidak pernah temukan hal seperti ini. Ya. Berarti aneh ya? Iya. Jadi kita bilang ini Pak Gubernur tidak bisa tahan. Kalau mau ya dia komunikasi langsung dengan pusat. Iya. Apalagi kalau karena Freeport ini ada di Papua Tengah. Kalau dia mau lobby karena dia gubernur, dia harus lobby sendiri di Jakarta pusat. Oke. Dalam hal ini Freeport bagaimana responnya? Tidak ada. Untuk Freeport tidak ada respon karena ini urusan pemerintah. Urusan administrasi. Iya, betul. Oke, Pak Yohan. Iya. Ultimatum kemarin sepertinya ramai ya? Iya, betul. BHS itu gimana itu? Ya, pasti untuk masyarakat ini kan karena proses yang begitu panjang mereka ikuti, dan 10% ini kan mereka kawal dari awal. Bahkan mereka juga harus masuk pengurusnya ke Papua Divestasi juga semua sudah proses. Terus perda yang harus dilakukan ini juga arahan semua dari pemerintah juga. Bahkan dari SDM segala macam. Jadi mereka kasih ultimatum itu cukup keras juga dari masyarakat di bawah akar rumput. Mereka tahu bahwa belum keluar registrasi untuk satu perda itu mereka agak terpukul. Mungkin ultimatum itu dengan mungkin sedikit sejarah panjang itu Pak Yafet yang mungkin dia lebih paham. Mungkin kita harus panggil Pak Yafet. Iya, untuk ultimatum biar Pak Yafet yang. Nah, Pak Yafet harus sudah masuk ini. Iya. Sebenarnya Pak Yafet itu sudah menunggu. Iya. Pak Yafet, silakan masuk Pak Yafet. Ini adalah Ketua EPHS Singwaro, sama juga dari Papua. Pak Yafet, kemarahan kawan-kawan di Papua Tengah kemarin terkait dengan proses register yang tak kunjung tuntas. Bagaimana reaksi masyarakat di sana? Terus kemudian ini kalau misalnya dibiarkan, artinya terus berlarut seperti ya ditunda-tunda sampai lama gitu, apa kira-kira yang akan terjadi reaksi masyarakat?
Iya, terima kasih. Saya berikan penjelasan sedikit tentang reaksi masyarakat. Itu sesuai dengan perjuangan mereka. Sebagian sudah meninggal, sebagian yang ada itu kan mereka sudah sakit hati itu sudah lama. Freeport beroperasi di daerahnya mereka. Setelah mereka itu minta diakui sebagai pemilik. Dan mereka juga salah satu juga pengurus masuk di investasi dan mereka juga kan kawal ini sampai dengan 10 tahun. Total 10 tahun. Total 10 tahun lebih pasti ada. Itu. Tapi kira-kira kemarin itu kami memang benar kita mengucapkan terima kasih kepada Bupati Timika dengan Pemda Mimika dengan DPR untuk cita-cita kita sudah mencapai. Karena cita-cita kita itu bahwa harus betul-betul saham 7% ini harus dipecah. Sebagian 4% ini masuk di masyarakat dan yang 3% ini masuk ke Pemda Mimika. Akhirnya sudah tercapai kemarin. Akhirnya sudah setelah itu kami masyarakat sudah euforia, sudah enak. Terima kasih. Setelah makan mereka juga bakar-bakar. Bakar-bakar ya, bakar-bakar batu, area bakar-bakar, barapen, babi apa segala macam mereka korban. Karena besok yang 1 ekor yang mereka korban kemarin untuk bakar-bakar dan mereka minta terima kasih kepada Tuhan. Setelah itu kan mereka sudah kasih himbauan kepada bahwa kalau perda ini dikawal sampai dengan nomor registrasi keluar. Tapi sekarang ini kan gubernur atau tidak lupa tahan ini kan sudah masih kawal terus ini kan dia pantau terus dari masyarakat ya. Sampai dengan sekarang dengan informasi bahwa ini ditahan oleh Mekina Wipa. Ini kan saya tidak bicara tentang gubernur ya. Kalau dalam aturan kan sudah jelaskan oleh Pak Johan bahwa aturannya mekanisme sudah jalan semua. Oke, turunan-turunannya sudah ada. Tapi ini kembali ke pribadinya Mekina Wipa. Eko. Masyarakat itu sekarang dia serangnya pribadinya, kepentingan atau pribadi-pribadi orangnya. Bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat itu saya mendukung. Karena apa kita ini berjuang ini berapa miliar ini yang habiskan. 2018 sampai dengan 2025 berapa yang habiskan oleh masyarakat. Alat tiket, alat begini sampai dengan uang itu sudah jadi habisan. Banyak yang jadi korban, banyak yang jadi meninggal, banyak yang jadi itu. Jadi masyarakat dia bilang, kalau kau tahan begini terus, oke, bikin apa kau datang di Timika kita lawan. Kau ini siapa? Itu. Karena apa? Mekina Wipa dia jadi pilot, dia jadi orang hebat karena apa? Di Biawa dia 3 kampung. Hasil dari 3 kampung. Hasil lebar melalui LPMK dibiaya oleh anggaran dari 3 kampung atas nama 3 wilayah ada. Singgawa dan Arwano sudah kasih sekolahkan di Australia sampai dengan dia sudah dia di pilot malah dia hantam kita kembali lagi. Apakah bagaimana minta terima kasih kepada kami? Kalau kita tidak hadiran Freeport atau LPMK, mana mungkin dia jadi orang hebat. Begitu. Kira-kira kapan baru berikan jasa kepada masyarakat 3 kampung? Apa balas budinya? Ini kan balas budinya itu diberikan seperti begini kan. Dia tahan nomor registrasi. Perdanya sudah oke, sudah ditandatangan semua. Nomor registrasinya mau dikeluarkan. Apa maunya? Sudah kasih besarkan, sudah kasih sekolah sampai dengar jadi pilot. Harus sampai sudah jadi gubernur, dia hantam kita kembali lagi. Oke. Apa sebagai manusia? Kalau dia mau betul-betul mau perang dengan kita, oke, kita lapangan perangnya sudah buka. Tidak apa-apa dia hadapi dengan masyarakat yang dia lagi itu. Saya mendukung Ketua Forum Pemilik Sulung itu mendukung apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dia mau palang kah, dia mau demo kah, dia mau pergi kejar siapa ini Mekina Wipa kah? Saya mendukung. Kita bikin. Begitu. Dan di masyarakat kan sudah pemanas. Oh, sudah pemanas. Kalau dia datang coba-coba di Timika, hati-hati loh. Itu, hati-hati. Kalau dia datang di Timika. Saya mendukung dan saya yang tanggung jawab apa yang terjadi karena saya sebagai ketua Forum Pemilihan Sulu sudah berapa puluhan tahun yang saya berjuangkan ini. Dan saya tetap akan tanggung jawab. Kira-kira sudah sampai belum ke Pak Maiki ini ultimatum dari masyarakatnya?
sudah sampai. Belum ada reaksi sama sekali. Belum ada reaksi. Itu saya tidak tahu. Apakah dia mau cari lapangan perang, bukan lapangan perang, atau mau selesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Sesuai dengan bukan harapan masyarakat pun juga, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Oke. Resimnya. Nah ini Pak Yafet, Pak Yohan, kita harus hubungi siapa ini kira-kira nih? Biro hukum kah atau kita hubungi gubernur Papua Tengah, Pak Meki kita telepon? Ya bisa, kita telepon kalau biro hukum bisa. Oh coba kita telepon coba, Iya. Pak Meki. Atau kalau misalnya apa biro hukum dari pemerintah provinsi Papua Iya, Tengah. Papua Tengah. Saya coba kontak ya. Iya. Mudah-mudahan diangkat. Apa namanya kalau misalnya nanti bisa diajak ngobrol di sini ya alhamdulillah gitu kan. Iya. Kalau nggak bisa ngobrol berarti benar. Ini ada sesuatu. Kira-kira begitu. Saya itu tidak takut apa-apa sama Meki Nawipa. Saya ini panglima perang yang saya berjuangkan barat ini. Saya tidak takut siapapun dia. Meki Nawipa saya tidak takut dia. Oke, sejauh ini dialog antara masyarakat adat dengan Pak Meki itu sejauh mana? Pak Yafet? Tapi tidak tahu siapa dia orangnya. Tidak ada dialog. Hanya dia tidak pernah dialog, hanya cuma sekali tapi dia lari dari kita. Pertama dilantik datang di kita. Kita sampaikan begini langsung keluar itu tidak pernah komunikasi dengan kita. Apa yang kita mau jelaskan tentang saham, dia tidak pernah dekati dengan kita. Ternyata dia tahan nomor registrasinya. Tidak respon. Kawan-kawan bengkel di video, tadi Pak Yohan barusan menghubungi Kepala Biro Hukum Papua Tengah, namanya Pak Julius Manuruk. Julius Manuruk. Tapi ternyata tidak respon. Jadi sebenarnya kalau misalnya Kabiro Hukum ini merespon, kita punya ibaratnya reaksi atau pernyataan dari Gubernur Papua Tengah karena dia bisa mewakili. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata memang tidak diangkat atau nanti tidak menghubungi balik, berarti memang ada masalah di sini. Iya. Iya. Kita bisa berasumsi seperti itu. Ya. Iya. Siap. Mungkin Pak Yafet mau menambahkan atau Pak Yohan, Pak Ade mau menambahkan Jadi, kira-kira kalau melihat responnya seperti ini, bagaimana? Saya mau tambahkan juga, ini kan kalau orang yang jual kita beli. Ini sama saja Meki Nawipa dia jual masalah, kita beli. Saya tidak mau Nawipa menjual masalah. masalah, kita beli. Kalau dia tahan nomor registrasi, itu bersama saja dia jual. Kita beli, kami tidak mau perang-perang. Sudah cukup, sekarang perang di Komklama, perang di mana-mana, sampai dengan satu korban itu sudah cukup. Saya tidak mau gara-gara ini saya mau kasih korbankan saya punya orang. Ya, kalau dia mau jual saya beli. Ini sudah, kalau dia jual kapanpun saya akan beli. Itu. Ini bisa disebut tantangan terbuka. Ya. Ruangan terbuka ya. Ya Pak Yafet? Iya. Ini tantangan terbuka ini untuk ketua forum pemilih Yasulu yang bicara. Saya akan lawan dia betul-betul. Itu. Saya. kawan-kawan bengkel video ini tantangan terbuka, sekali lagi tantangan terbuka dari Pak Yafet untuk Gubernur Papua Tengah Pak Meki. Iya. Kira-kira begitu Pak Yafet ya? Iya. Pak Yohan, Pak Den, mau menambahkan tantangannya? Ya, jadi tinggal sebenarnya itu Pak Meki sebagai anak adat, dia harus melihat aspirasi yang muncul secara bijaksana, secara kasih Tuhan. Kalau memang dia dekat dengan Tuhan, ya dia juga dekat dengan masyarakat. Tapi kalau kemudian dia mau bermain api, pasti masyarakat juga ya pasti bermain api lebih gila lagi gitu. Begitu. Walaupun masyarakat ya tidak punya apa-apa. Tapi pengaruhnya kan kembali kepada masyarakat akar rumput. Begitu. Jadi pesan kepada Pak Meki sebagai anak yang berpendidikan, anak adat, silakan melihat persoalan baik apa yang diultimatum oleh Pak Ketua itu tidak main-main dan saya ikut benar dan apa yang akan terjadi ya sudah kita sampaikan bukan hanya ini ancaman kepada pihak manapun tapi itu proses yang kita dilakukan dan proses yang benar kita harus kawal. Kalau proses yang tidak benar kita juga jangan sampai berdarah-darah tapi tidak ada artinya begitu. Ya. Jangan sampai usaha ini jadi sia-sia. Sia-sia begitu. Ya. Oke, kawan-kawan bengkel video, Pak Yafet, Pak Den, dan Pak Yohan sudah memberikan banyak gambaran terkait dengan proses yang sebenarnya sebentar lagi final, tapi ternyata terganjal oleh register yang ditahan oleh Gubernur Papua Tengah. Kita sebutnya secara pribadi bahkan Meki Nawipa. Kenapa Pak Meki tidak segera memberikan atau mengeluarkan registrasi itu? Nah, itu yang sebenarnya kita pertanyakan.
Nah, tadi kita sudah mencoba menghubungi Kepala Biro Hukum Papua Tengah, ya Pak Yafet secara terbuka juga sudah memberikan tantangan terbuka untuk Pak Meki. Nah, silakan Pak Meki nanti menjawab kalau bisa datang ke bengkel video. Nah, gitu. Ya, Ah, itu bagus itu bagus. Ya. Saya yakin dia akan gentle dan datang ke sini. Nah, itu. Saya gentle datang ke Iya. Papua Tengah. Nah, kita akan cari bengkel yang lebih Lebih kreatif. Oke, kawan-kawan bengkel video mungkin cukup sekian. Iya. Pak Yohan, Pak Yafet. Iya. Segera nanti segera tantangannya bisa tersampaikan ke Gubernur Papua Tengah. Kita berharap ada respon yang baik, positif dari pemerintah pemerintah Provinsi Papua Tengah agar tidak berlarut-larut gitu. Iya. Segera selesai gitu kan. Kalau masalah selesai kan enak gitu. Nah, enak lah kita yang bersaudara. Oke, Kakak Video reparasi tanpa basa-basi, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Oke, salam hormat. Salam hormat. Begitu. Nah,